Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli Soliha kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang sholat idain. Ada yang tahu apa itu sholat idain? Apa? Belum ada yang tahu? Baru pertama kali mendengar? Oke, coba ya. Nah, ternyata sholat idain itu adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tempat dan waktu pelaksanaan, perbuatan sunnah apa saja, tata cara pelaksanaan hingga hikmah dari pelaksanaan kedua sholat tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang sholat Idul Fitri. Jadi bagaimana hukum dari sholat Idul Fitri? Hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat disarankan untuk dilakukan. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Nabi SAW memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar para gadis dan wanita-wanita yang dipingit pada 2 hari raya. Dan beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauh dari musola atau tempat sholat para kaum muslimin. Terus kapan ya waktu dan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri? Ya, jadi sholat Idul Fitri dilaksanakan pada waktu duha. Dari Jundub diriwayatkan ia berkata, adalah Nabi SAW melakukan sholat Idul Fitri bersama kami ketika matahari setinggi 2 penggalah dan Idul Adha ketika matahari setinggi 1 penggalah. Jadi ketika waktu duha untuk sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri sendiri dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal. Adapun tempat pelaksanaannya bisa dilakukan di 2 tempat anak-anak. Yang pertama yaitu di masjid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana waktu itu Rasulullah dan beserta para sahabatnya melakukan sholat di masjid saat turun hujan. Bisa juga dilakukan di lapangan. Hal ini untuk memberikan tempat bagi para wanita atau gadis yang dalam keadaan haid agar bisa mendengar atau ikut serta dalam merayakan hari raya Idul Fitri dengan mendengarkan khutbah dari khatib. Nah, untuk tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang pertama dilaksanakan secara berjamaah. Jika di masjid maka disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Dalam sholat Idul Fitri juga tidak dikumandangkan azan serta iqomah. Sholat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Nah, diawali dengan niat sholat Idul Fitri. Usolli sunatan li Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. Kemudian pada takbir pertama yaitu sebanyak 7 kali, diikuti kemudian iftitah. Setelah itu membaca tasbih, tahmid serta takbir. Selanjutnya imam akan membacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la secara jahar
atau keras. Kemudian rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Nah, kemudian bangun untuk rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua ini takbir sebanyak 5 kali. Kemudian membaca tasbih, tahmid, serta takbir. Selanjutnya, imam akan membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah. Setelah itu, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Setelah sholat, maka khatib akan menyampaikan khutbahnya. Nah, pada saat khatib menyampaikan khutbah, maka jamaah diharapkan untuk mendengarkan sambil bertakbir. Kemudian diakhiri dengan doa dan saling bermaafan. Oke, itu tadi perbuatan tentang tata caranya. Nah, sekarang adalah tentang perbuatan sunnah apa saja selama sholat Idul Fitri. Yang pertama, sebelumnya tentunya harus mandi dulu. Pastikan gosok gigi ya. Potong kukunya biar tambah rapi. Kemudian rapikan rambut, sisir. Jangan lupa untuk memakai wangi-wangian ya, dan memakai pakaian terbaik. Diusahakan pakaian berwarna putih. Sebelum sholat, dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Nah, ketika berangkat dan pulang, diusahakan menggunakan atau melewati jalan yang berbeda. Saat khatib membacakan khutbah, disimak yang baik. Selain itu, disunahkan untuk memperbanyak takbir. Lantas, hikmah apa saja yang kita peroleh dari pelaksanaan sholat Idul Fitri? Yang pertama adalah syiar akan kebesaran agama Islam. Yang kedua, meningkatnya jalinan kasih sayang kepada keluarga dan sesama muslim. Yang ketiga, mempererat silaturahim. Yang keempat, menyempurnakan pahala ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah dengan tasbih, tahmid, dan juga takbir. Selain itu, juga dapat menghapus dosa serta kesalahan. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha ini disebut juga sebagai sholat pada hari raya Idul Kurban atau sholat pada hari raya haji. Kenapa disebut demikian? Karena pada waktu itu para jamaah haji yang ada di Mekah juga melaksanakan sholat yang sama. Dan setelah itu melaksanakan penyembelihan hewan kurban, sehingga kemudian disebut sebagai hari raya Idul Kurban. Sama seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha disebut atau dihukumi sunnah muakkad. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Kautsar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah
dan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, sholat Idul Adha dilaksanakan lebih pagi dibandingkan sholat Idul Fitri. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan di awal tadi, bahwa kalau sholat Idul Fitri dilakukan pada waktu 2 penggalah matahari, kalau sholat Idul Adha dilakukan sepenggalah matahari terbit. Nah, sholat Idul Adha dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah dan kemudian disunahkan untuk menyembelih hewan kurban setelahnya. Untuk tempat pelaksanaannya sama ya seperti tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, yaitu boleh dilaksanakan di masjid maupun di lapangan. Untuk tata caranya juga sama, yang membedakan hanyalah pada niatnya saja, yaitu niat untuk sholat Idul Adha. Untuk sunnah-sunnah selama sholat Idul Adha hampir sama seperti yang tadi, mulai dari bersih diri, kemudian berangkat dengan melewati jalan yang berbeda dengan jalan yang pulang. Dan yang berbeda di sini adalah pada sholat Idul Adha dilarang untuk makan terlebih dahulu. Kemudian untuk sholat Idul Adha sendiri, pada hari-hari tasyrik disunahkan untuk tetap bertakbir. Nah, terkait dengan hikmah sholat Idul Adha, ada yang tahu? Ya, sudah terlihat ya, jadi ada beberapa. Yang pertama tentunya menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ya. Sebagaimana para jamaah haji yang sedang haji pada waktu itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua adalah memperkuat persaudaraan dengan saling menyayangi, di mana para atau orang yang kaya kemudian menyembelih berkurban, kemudian dagingnya diberikan kepada orang yang miskin. Yang ketiga adalah mempererat silaturahim. Yang keempat, mendidik peduli sosial yang tinggi dengan menyembelih hewan kurban serta membagikan dagingnya. Demikian tadi anak-anak penjelasan Ustazah mengenai sholat Idain, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Semoga menambah pengetahuan kalian mengenai keduanya. Apalagi sebentar lagi kita insya Allah akan segera melakukan puasa Ramadan. Dan kita berdoa agar disampaikan oleh Allah pada 1 Syawal, sehingga kita bisa melakukan sholat Idul Fitri bersama-sama. Untuk selanjutnya akan ada penugasan dari Ustazah, yaitu mengerjakan buku paket. Untuk jawabannya nanti bisa langsung dikerjakan pada Google Form yang sudah Ustazah siapkan. Demikian anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.